dimanapun kalian berada. Selamat datang di rangkaian program Road to IMS Hybrid 2022. Gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik dan sehat selalu ya. Rangkaian acara Road to IMS Hybrid 2022 menyuguhkan berbagai program melalui tayangan video yang bisa menemani Sobat IMS dimanapun. Mulai dari produk launching sampai review brand dan program. Dan acara ini akan tayang melalui homepage official website kita di www.indonesianmotorshow.com, juga channel YouTube IMS_ID. Untuk dapat menikmati suguhan virtual experience, tayangan ini juga bisa disaksikan loh melalui virtual stage IMS Hybrid 2022. So, stay tune dan pantengin terus Instagram IMS yaitu @IMS_ID. Jangan sampai ketinggalan ya, karena kita akan bagi-bagi free tiket IMS Hybrid 2022 buat kamu yang beruntung. Jangan khawatir karena acara Road to IMS Hybrid 2022 ini dilakukan tentunya dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi aman untuk kita semua. Nah, buat kalian yang di rumah nih, yang pada bingung mau ngapain, yuk ikutin keseruan rangkaian program Road to IMS Hybrid 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera Sobat IMS dimanapun berada. Terima kasih sudah menonton tayangan kali ini. Jadi kita berjumpa dulu virtual nih teman-teman, karena kita ketahui jadwal semula IMS yang seharusnya tanggal 17 sampai dengan 27 Februari 2022 di J-Expo Kemayoran kami mundurkan. Jadi akan show days-nya nanti tanggal 31 Maret sampai dengan 10 April di J-Expo Kemayoran. Ini tentu karena kita mengikuti himbauan pemerintah, jangan dulu berkerumun, karena kita tahu angka pandemik sekarang masih cukup tinggi-tingginya nih di DKI Jakarta khususnya untuk varian Omikron ya. Jadi kami memundurkan tanggal 31. Tapi jangan lupa kita sudah belajar dari tahun 2020 bahwa pandemik ini mengajarkan kita untuk berkreasi terus. Jadi IMS kembali hadir dengan program virtual Road to IMS Hybrid 2022. Kita akan mengajak semua exhibitor, sponsor, partner untuk berbagi, sharing soal produk-produk khususnya untuk roda 4 atau roda 2, aftermarket. Ini produk-produk jagoan apa aja nanti akan dibawa di IMS tanggal 31 Maret 10 April. Nah, teman-teman yang menyaksikan di rumah dengan protokol kesehatan, jangan khawatir ketinggalan informasi, karena tayangan ini adalah tayangan review bareng-bareng teman exhibitor, beberapa brand yang akan langsung membawa line up produknya seperti kita lihat di belakang. Sudah ada produk yang kita tunggu-tunggu akan tampil di J-Expo Kemayoran di IMS nanti. Nah, hari ini hari yang berbahagia, saya sedang ada di J-Expo Kemayoran. Saya ditemani langsung sahabat baik saya, senior ya ini pasti ya, yang sudah lumayan lama berkecimpung di dunia APM, Bapak Ahmad Rofiki ada di sebelah saya selaku PR dan Media Manager dari DFSK. Nah, lebih spesial lagi, siang ini saya ditemenin oleh sahabat saya, teman media, Mas Zanuar, tapi lebih familiar, lebih beken dengan Mas Begeng. Mas Begeng. Dari Auto.com, kita akan kulik habis hari ini ada apa aja program-program dari teman-teman DFSK di IMS nanti. Tapi spesial hari ini nanti akan ada review produk DFSK Gelora di belakang kami ini. Nah, sebelumnya saya akan menyapa Mas Vicky. Ini saya akrabnya panggilnya Mas Vicky. Jadi Mas Vicky apa kabar hari ini? Baik Mas Rudi, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Yang penting semua sudah sehat dan jangan lupa Sobat IMS yang menyaksikan di rumah dimanapun, kita protokol kesehatan cukup ketat di ruang terbuka, jaga jarak. Dan udah antigen juga tadi ya? Semua udah antigen. Oke Mas Vicky, ya. Karena ini sudah kondang sebetulnya beliau ini buat di kalangan viewers sosial media lah ya. Di kalangan wartawan juga Di kalangan wartawan lebih lagi. Mas Vicky, Yuk, gimana? ini pertanyaan ringan nomor 1. Boleh. Ini karena IMS kita mundurkan ke Ya. 31 Maret sampai 10 April. Tapi pastikan brand DFSK, kegiatan jalan terus, apakah itu virtual. Nah, kita pengen tahu nih program unggulan yang ditawarkan DFSK
Ini para konsumen khususnya di kuartal 1 tahun ini. Kira-kira apa? Boleh bocorannya? Kalau dari kita sendiri untuk di kuartal 1 ini memang ada beberapa kegiatan yang sudah jalan ya. Apalagi memang sekarang dengan ada varian baru Omicron di program penjualan dari DFSK di 3 bulan awal ini kita sudah memang setiap pembelian untuk unit DFSK itu bisa mendapatkan air purifier. Kita kasih 2 Mas Rudi, satu ada yang buat di mobil, yang portable, satu buat di rumah. Jadi nanti yang pembelian di untuk Q1 pembelian di Q1 untuk Semua DFSK. unit, Mas, semua Itu model. untuk yang 560 dan iAuto, untuk yang passenger. Oke. Jadi memang kita juga mendukung juga memang bagaimana kita dengan apa ya protokol kesehatan yang pertama, yang kedua juga untuk masalah yang lebih sadar akan kesehatan gitu dengan masker dan air purifier juga membantu mensirkulasi udara jadi lebih bersih. Dan kita berikan 2 juga, satu untuk portable yang di mobil, satu buat di rumah. Jadi yang memang sekalian pengen beli air purifier ya nggak usah beli air purifier, beli mobil aja dapat. Dapat 2. Gitu. Boleh. Gitu. Ini Q1 berlaku ya? Berlaku. Di IMS nanti? Di IMS pasti kita akan Pasti hal yang sama karena memang ini program kita lihat memang animo cukup besar ya, karena juga masyarakat ingin suatu apa ya tingkat kesadaran akan kesehatan semakin meningkat. Jadi memang kita jadi juga arah ke sana juga dari DFSK. Seperti Oke. itu. Dan di luar program-program khusus lainnya seperti kayak diskon yang lain tetap ada. Nah, ini bicara diskon dan program Nah. ya. Karena masih menunggu beberapa waktu, 31 Yes. Maret sampai 10 April, pastikan sebetulnya nih semua konsumen Indonesia ini beli menjelang Lebaran. Menjelang Betul. lebaran, betul. Timing kita deket-deket lah. Pas. Nah, biar persiapan dananya dan juga disesuaikan dengan range harga dan lain-lain, boleh nggak kasih bocoran nih line up kendaraan yang akan hadir di IMS nanti? Kita sepertinya akan mendisplay semua line up kita yang ada di pasar Indonesia ya, baik itu yang komersial maupun yang passenger. Jadi range harga pun juga variasi ya, dari mulai 100 jutaan untuk yang komersial dan juga sampai ke iAuto dan 560 untuk passenger SUV type. Dan yang di belakang kita ini juga ada mobil listrik Glora E, dan ini merupakan yang light commercial EV pertama di Indonesia. Dan mungkin sekarang ya kita bisa bilang yang termurah ya jika dibandingin dengan yang Ya sampai saat ini. sampai saat ini. Sampai saat ini memang ini yang masih yang paling murah karena dan penggunaannya pun untuk commercial use. Betul. Kita ada blind van dan juga minibus. Jadi memang kita lihat bagaimana untuk mendukung dunia usaha juga tapi melalui EV dengan Glora E ini gitu. Gitu Mas Rudi. Siap. Nanti buat ngulik ini kayaknya menarik kalau kita coba Oh, Harus nanti harus dicoba. dicoba nih, Test biar drive. Siap. Biar viewer Mas di rumah Bugeng juga pengen tahu kan. Betul. Udah biasa tester mobil, kita daulat buat ngetes. Kita lihat. Nah, ini buat ngulik Glora E, ini nanti pada saat sesi Ada sesinya. test drive-nya. Cuma pengen tahu juga nih, biasanya momen di IMS itu ada launching, Betul. ada sesuatu yang khusus lah. Boleh Boleh yang nggak baru kasih, mungkin? kasih bocoran, ada nggak yang baru nih? Kita bilangnya Produk special baru. display ya. Special Special display juga kita lebih ke arah listrik juga. Kita ada nanti namanya Ceres SF5, SF5 Ya, EV. EV, dan ini merupakan dengan range extender. Jadi memang ada combine antara mesin listrik dan mesin konvensional. Cuman yang konvensional hanya untuk mencharge dia punya baterai. Jadi dengan kondisi baterainya penuh dan untuk BBM-nya penuh, itu range bisa 1000 km. 1000 km. Jadi kalau jarak tempuh lebih jauh, jadi nggak perlu cari colokan apa. Jadi mungkin ya ini transisi yang cukup baik ya. Betul. Ketika memang SPKLU belum terlalu banyak, jadi memang masih harus kita combine dengan standar seperti yang ada di SF5 nanti. Tapi kebetulan memang karena ini special display, kita datangkan langsung dari China dan masih setir kiri. Jadi memang kita lihat dulu nih bagaimana nanti animo untuk masyarakat di sini. Karena ini untuk 0 ke 10 detik itu di bawah 5 detik ya. 0 per 100 km ya, 4,6 something ya. Jadi memang secara torsi dan tenaganya sangat luar biasa nih untuk mobil listrik ya. Mirip-mirip supercar lah ya. Iya, tenaganya. bisa dibilang seperti itu. Under Tapi 5 second. Udah siap belum sih Mas dijual? Di Kalau Indonesia? di China sendiri sudah siap karena masih setir kiri. Untuk di Indonesia kita harus kita lihat nanti segmennya, karena juga kan terlalu banyak yang kita harus perhatikan ya, kayak positioning, harga segala macam. Dan kita juga dari DFSK inginnya juga nanti untuk mobil-mobil listrik ini kita bisa buat di pabrik kita, kan sudah ada pabrik di Betul, Cikande. Cikande. Jadi bagaimana nanti untuk
mereduce harganya lagi dengan cara membuat di Indonesia. Itu nanti jangka panjangnya seperti itu. Ya, tapi top lah bocorannya. Artinya ini udah official akan dihadirkan di IMS ya. Pasti kita hadirkan. Tadi apa sorry namanya biar sobat IMS? Ceres SF5, SF5. Ceres SF5 EV. Siap, siap. Kita doakan mudah-mudahan ada yang setir kanan biar bisa coba test drive segera ya. Iya. Tuh. Nih, Mas Rudi, saya pengen Silakan, nanya juga. silakan. Boleh. Mas Begeng. Berkaitan dengan pertanyaan Mas Rudi yang pertama tadi masalah penjualan kuartal pertama Ya. tadi, DWSK menawarkan ini nggak sih Mas, test drive di rumah karena situasi pandemi yang saat ini masyarakat tidak memungkinkan untuk datang ke dealer. Apakah fasilitas itu disediakan oleh pihak DWSK? Kalau itu sebenarnya sih case by case ya, karena memang kita tahu dengan dinaikkan level PPKM level 3 sekarang banyak orang yang menahan diri lagi untuk keluar. Dan di beberapa dealer pun nanti bisa kayak kita bikin janji atau janji dengan sales force kita dan juga test drive kan lengkap di setiap dealer, itu bisa nanti diarahkan ke rumah juga. Tentunya mobilnya sudah kita sterilkan dulu sebelum dibawa ke Disinfektan sana. semua sudah bersih ya, tinggal konsumen, calon konsumen tinggal pakai tes. Iya. Jadi sih sebenarnya masih tergantung request dari masing-masing customer sendiri seperti itu. Oke. Jadi lumayan ya. Istilahnya jangan Ya jadinya ya dengan pandemi kita harus juga jadi lebih kreatif juga gitu. Betul. Bagaimana ya orang yang tadinya pengen datang ke dealer karena takut, ya kita jemput bola lah. jemput seperti bola. itu. Dengan Jadi nggak hanya menyediakan- jual, tapi juga test drive pun kita hadirkan seperti itu. Ini satu lagi Mas Rudi ini. Berkaitan Silakan. sama si Gloran kan sempat di tes uji coba sama perusahaan Damri. Ya, betul. Itu sejauh apa Mas perkembangannya sampai saat ini? Ya kalau kita lihat memang secara animo cukup baik ya untuk mobil. Karena memang ya saat ini di Indonesia memang belum ada lagi untuk yang komersialnya. Jadi memang kalau dibilang DFS Glory ini memang lagi nggak ada lawannya nih. Betul. Ya kan? Jadi kalaupun mereka harus compare dengan EV yang lain, saya rasa juga nggak bisa ngasih jawaban. Betul. Yang pasti kan ya secara konsumsinya kan memang kalau kita lihat memang ini lebih irit ya kalau dibandingin pakai BBM biasa gitu. Konvensional. Nah per kilometernya sekitar 200 rupiah lah kalau dihitung dari KWH ya. Oke. Hitung-hitungannya banyak, nanti ada teman saya yang bisa jelasin. Karena saya agak panjang kalau dijelasin di sini, ntar waktunya nggak cukup. Nggak cukup. Ya. Ini Jadi masalah pokoknya teknis soalnya. per kilometer seperti itu. Jadi 200 rupiah per kilometer dengan range konversi dari KWH ke kilometer ya. Kilometer. Betul. Menarik. Jadi Iya. dan yang pasti Glorai ini di IMS nanti sudah bisa test drive. Test drive kita tahun lalu juga sudah Oh. melakukan test drive. Tahun ini ya kita lihat nanti. Siap. Sepertinya sih nggak ada masalah. Gak ada Nggak masalah. masalah. Soalnya mobil listrik kan kayak tadi ya, tanya Mas Bugeng ya, gimana ya secara maintenance juga akan sangat berbeda ya. Betul. Dengan komponen yang lebih sedikit dibandingin mobil konvensional, ya nggak ada ganti oli, ganti busi. Jadi secara pemakaian ya memang hanya tinggal plug and play, dan beberapa yang fast moving itu yang memang tetap harus diganti seperti kendaraan normal pada biasanya ya. Maintenance-nya lebih sedikit lah Lebih ya. sedikit, betul sekali. Ini investasinya karena segmennya komersial tadi kalau cuma 200 Per kilometer. per kilometer, luar Itu biasa kan ya. sangat keuntungan ya, katakanlah perusahaan fleet gitu kan membeli 200 unit untuk kendaraan operasional mereka, kan itu sangat luar biasa untuk memangkas budget perusahaan, katakanlah seperti itu. Apalagi dengan ketika kegunaannya sudah ngambil unitnya banyak ya. Jadi Betul. kan mereka kita bisa tawarkan juga untuk memasangkan charging station di di pool atau stationnya Iya, mereka. Karena memang ya aimingnya lebih ke arah fleet juga sih, karena kan itu untuk menekan biaya operasional mereka juga ya. Sehingga balik lagi cuan ya kan? Top. Gitu. Hari gini semua harus selektif. Iya. Kayaknya tadi banyak yang bisa kita kulik ya. Betul. Biar langsung teman-teman sobat IMS yang pengen tahu, Siap. karena unitnya udah siap di belakang kita. Udah ready. Kita download Om Begeng buat test drive, nanti tolong didampingi sama teman-teman DFSK Boleh, buat siap. pertanyaan teknis. Tapi sebelum nanti kita lihat reviewnya, saya mau ingatkan nih sobat IMS yang nonton dari manapun, nanti DFSK itu bisa ditemuin di Hall A. Hall A, Betul ya? Jadi kalau yang sudah familiar, masuk dari Gedung Pusat Niaga, belok kanan, nah di Hall A itu ada booth DFSK, jangan khawatir, kita protokol kesehatan ketat, Siap, dan di dalam pasti. booth juga pasti semua petugasnya protokol kesehatan, dan kita semuanya memenuhi aturan, jaga jarak, dan seterusnya. Dan jangan lupa, test drive nih yang di belakang. Nah. Selain yang passenger tadi, air purifiernya diingetin nih. Nah. Ada Mas Vicky yang bilang, Betul. di IMS masih available Masih. ya, 560, 580 Khusus yang buat Glory. di IMS. Semua lini dipamerkan ya Mas? line up? Semua. Jadi dari Glora, Supercab, 560, iAuto, sampai yang EV, sama special display. Siap. Siap. Spesial desain si Oh, Ceres tadi. Ceres tadi kita.
Sampai dibocorin semuanya. Dan DFSK ini pertama hadir kayaknya di Indonesia juga di IMS memperkenalkan ke publik ya, Mas Vicky ya. Untuk Jakarta ya? Untuk Jakarta, tiap tahun selalu ikut. Makanya teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut, jangan sampai lupa, langsung klik, siap-siap tanggal 31 Maret sampai 10 April. Tiketnya karena sudah bisa dijual. Oh, silakan. Sudah bisa dibeli, yang Bisa buat tanggal dibeli secara 31. online. Biar nggak usah Secara ngantri online. ya. Biar nggak usah ngantri. Betul. Oke, Sobat IMS, mungkin kita cukupkan yang sekarang karena ada di belakang nih unit yang harus dikupas habis. Om Begeng. Oke, thank you Mas Vicky, Thank you, Om thank you. Begeng. Thank you, Mas Rudi, thank you. Terima kasih Sobat IMS. Pantengin terus karena tiap hari nanti di weekend kita banyak banget review-review produk teman-teman brand. Yang spesial yang DFSK nih, jangan lupa. Iya. Oke, dari kami demikian. Talkshow singkatnya akan dilanjutkan, nanti kita tes unitnya ya. Siap. Oke. Selamat sore. Selamat sore. Oke, selamat siang Sobat IMS. Nah, tadi sesi 1 kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih sama PR and Media Manajernya DFSK, Mas Kiki tadi. Nah, di latar kan udah ada mobil nih, sesuai janji kita tadi. Kita langsung akan kulik habis, kita akan tes langsung unitnya bareng Mas Zanuar atau Mas Begeng. Tapi di sebelah saya ini udah ada pakarnya yang akan ngejelasin. Sore Mas Wahyu. Sore. Sehat-sehat ya. Sehat, Kita Mas stop Wahyu. saja karena prokes. Tetap saya info, kita udah antigen semua, tetap jaga jarak. Ini mobil juga sudah diinspektan, jadi unsur safety pasti number one. Gak lama-lama, yang kita daulat nanti Om Begeng ya untuk tes ya, biar Mas Wahyu bisa Mas enak nih Wahyu ngejelasin. menjelaskan Ya. secara spesifik Yuk, tenis. langsung kita coba Ya. unitnya. Oke. Oke, udah dalam unit nih. Nah, ada ready, ada tulisan ready ya? Udah berarti udah tinggal siap jalan, tinggal pindah transmisi doang. Oke, pindah Ini jujur juga pertama saya ini ngapain wae pernyala? naik mobil listrik EV tapi komersial. 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 Yang pasti Mas Begeng sudah punya driving license. Ini kameranya. Ya, ini udah ada kamera mundur. Ada sensor parkir. 2 titik. Komplit dong untuk sekelas mobil komersial. Iya. Udah ada kamera belakang. Namanya aja di brosurnya nih, wah, langsung ada brosur nih, enak nih. Ini Mobil suara listrik apa ya, Mas? serbaguna. Oh, pintu ini Mas kali Rudi ya? kurang kenceng kali. Sorry. Ya. Oke. Jadi itu safety ngasih tahu. Wah. Ngasih tahu nih, Mantap. kasih peringatan. Iya. Tadi itu pintunya kurang rapet. Rapat. Jadi ada bunyi. Cuman Mas Wahyu ini kalau saya boleh tanya sedikit untuk masalah spesifikasinya nih. Yap. Apa sih keunggulannya? Ini jadi si Glora ini punya kapasitas baterai 42 kW. Oke, 42. Nah, terus ini dari sisi performa ya. Betul. Baterai 42 kW sehingga bisa jarak tempuhnya itu bisa lebih dari 250 km dalam satu kali isi. Pengisian full ya, baterai Pengisian full ya. full. Jadi bisa 250 km. Kemudian Mas bisa injak pedal gas coba di akselerasi spontan gitu Mas. Kita putar balik Ya, dulu nanti kita coba. Nanti Mas bisa rasain gimana akselerasinya. Siap. Karena itu yang jadi salah satu kelebihan juga dari si Glora E ini yang listrik. Keunggulan yang ditawarkan ya. Keunggulan yang ditawarkan punya tenaga yang besar. Ini putaran rotasi setirnya juga lumayan Ya. jauh. Ini karena punya panjang 4,5 meter. Panjangnya 4,5 meter. Di kelas van ini yang paling panjang. Panjangnya 4,5 meter, lebarnya sekitar 1680 mm, tingginya 2 meter. Tingginya 2 meter. Tinggi 2 meter. Itu yang akselerasi ya. Ya. Langsung gas dalam Mas. Nah, bisa rasain ya Mas. Cobakannya ya. Wah, ini van komersial ringan banget ya tarikannya. Luar biasa ini. Nah ini salah satu kelebihannya. EV Otomatis. langsung. Iya.
otomatis kalau bawa barang atau bawa penumpang banyak, akselerasinya masih tetap bagus. Ya karena sistem listriknya kan motor penggerak baterai Langsung gitu kan, dari langsung ke traksi motor langsung ke roda. Ke roda. Jadi instan akselerasi kita sebutnya. Oh, mantap. Kalau untuk pengisiannya Mas, dalam kondisi dari 0% ke 100 tuh butuh berapa jam nih? Sekitar 2,5 jam. 2,5 jam. 2,5 jam aja pakai fast charging ya mas. Oke, itu Di yang SPKLU. pakai sistem fast charging di SPKLU. Di SPKLU untuk 20-80%-nya mungkin sekitar sejam setengahan lah mas. Beda ya akselerasinya. Beda banget. Padahal ini mobil panjang, 4 meter sekian. 4,5 meter. Ground clearance-nya juga tinggi. Jadi nggak masalah tuh yang namanya ketemu polisi tidur. Ya. Yang namanya kendaraan komersial kan memang membutuhkan hal-hal kayak gitu ya. Ya, kadang masuk ke daerah perumahan yang banyak polisi tidur mungkin. Iya. Cuman memang ini di Indonesia baru DPSK yang punya produk untuk kendaraan komersial Betul. berbasis listrik ya. Komersial berbasis listrik hanya ada di FSK ya, Glora E ini mas. Glora ini. Glora E. Dan sudah dijual untuk publik, termasuk udah ada layanan purna jual ya Mas Wahyu? Iya, servis kita siap di bengkel seluruh Indonesia. Wow. Sudah dipersiapkan untuk Sudah disiapkan. part-part fast moving kayak kampas, Iya. rem mungkin Mas? Kampas rem karena sebenarnya ini mobil ini kan ada juga yang versi bensin ya. Nah yang versi bensin untuk fast moving kayak kanvas rem masih sama. terus itu masih sama. Jadi nggak akan Jadi nggak khawatir. ada masalah Iya. dong. Ban itu udah sama lah sama yang bensin kita, jadi nggak akan ada masalah untuk spare part. Mas Wahyu, ini kan pengunjung IMS tuh banyak Ya. juga yang para pengusaha lah bisa dibilang gitu ya. Iya betul. Ini karena segmennya komersial, dia buat armadanya apakah pengiriman, kan banyak yang bisnis sekarang delivery, ekspedisi dan lain-lain. Iya. Harganya Mas Wahyu, boleh nggak diinfo nggak nih harganya on the road dan pola pengurusannya seperti apa? Perkiraan mungkin kali ya. Harga Betul. estimasi ini sekitar 400-an sih mas. Oh, Ya sekitar 400-an. On the road ya, Mas On the Bayu ya? road. Ya. On the road 400-an, tapi benefit yang didapat apa? Tadi pertama mobil listrik yang per kilometernya cuma sekitar Rp200. Rp200 Ya, atau per kilometer. Per kilometer atau per 100 ya kurang lebih sekitar 20 ribuan per 100 km. Oke. Terus ya kalau di Jakarta bebas ganjil genap, Udah pasti. ya tenang gitu kan. Karena plat khusus ya. Plat Khusus ada warna birunya. ya. Terus dapat insentif pajak juga, dapat insentif pajak dari pemerintah. Terus belum lagi biaya servisnya. Sorry, insentifnya tadi 0% untuk BBN. biaya balik nama ya, Mas Iya, Wahyu ya. betul. Oke. Betul. Jadi ya sebenarnya dengan harga segitu value yang didapat si mobil ini banyak banget sih benefit yang didapatnya. Belum lagi kalau misalkan yang blend fan dari sisi volumenya Mas. Betul. 4,8 ini yang terbesar juga di kelas van ini. 4,8 Si meter Glora kubik. ini ya. Betul. Saya lihat di sini yang ada yang blind fan ya. Ini Ada buat yang blend fan betul. untuk segmen komersial udah ready. Torsinya tuh berasa banget kayak bawa mobil sport. Nggak ada suaranya. Ada suaranya. Ini padahal kita udah muter-muter berkali-kali, gasnya masih akselerasi tokcer terus nih ya. Nggak akan turun, nggak akan menurun. Karena tadi 300 km ya dari full ya, Mas? Betul. 300 Dari kilometer. Oh, ini bisa sampai 300 Ke Bandung kilometer. tuh bisa PP tuh ya, PP. masih dapet tuh. Dapat. Kalau yang buat pribadi nih mungkin Mas Wahyu atau Iya. yang UMKM, buat pengecasannya itu udah di gimana ya? Kan ini tadi baterainya sudah lithium ya? Iya, lithium lithium. 42 kWh. Betul. Buat daya, kalau misalkan di rumah tangga harus minimal berapa ya Mas Wahyu? Jadi kalau amannya di rumah itu sekitar 5.500 watt supaya bisa ngecas 8 jam. 5.500. Sorry, 5.500 watt itu rumah atau harus menyediakan sekitar 5.500, nggak boleh dipakai. Itu bagusnya tidak nggak boleh dipakai sih, memang disiapkan khusus si mobil listrik ini supaya dapat 8 jamnya itu. Kalaupun bisa dicampur ya itu tadi bisa yang ngurangi waktu pengecasannya juga. Oke. Seperti itu dayanya. Durasinya diatur. jadi lebih lama ya. Tidak lama seperti itu.
Dan memang disarankan sih kalau yang pakai mobil listrik ini punya KWH sendiri. Jadi pemakaiannya bisa lebih terukur. Oh iya, Terus dipisah sama rumah. rumah ya. Betul. Jadi costnya tuh benar-benar bisa keukur kalau udah punya meteran sendiri buat mobil listrik. Dan kebayar juga sih sama maintenance. Kalau mobil konvensional harus ganti oli, Iya kan? tadi. Harus ganti transmisi mungkin, oli transmisinya. Ya, ini kan istilahnya cuma kampas rem aja ya kalau boleh. Kampas rem Part aja. movingnya. Datang ke bengkel, periksa kita sambungan-sambungan kelistrikan, rem, ban itu sama. Nah yang paling sering ganti ya paling rem. Rem, kampas rem. Itu yang rutin ganti. Nggak ada ganti oli, ganti busi mas. Teknisi atau mekaniknya nggak ada tuh yang tangannya kotor. Top banget nih ngetesannya. Ya, Karena ada dibatasi waktu, Mas Wahyu, Om Siap. Begeng. Yap. Jadi nanti buat yang sobat IMS pengen tahu lebih jauh, tinggal sambangi lah ya buat FSK 31 Maret sampai 10 April. Karena unit ini nanti akan di display, termasuk disiapkan juga untuk test drive ya, Mas Wahyu ya. Kita siapkan tes drive. Teman-teman yang udah hadir ke IMS, apakah buat pribadi tadi kan udah kebayang. 31 Maret sampai 10 April. Buat bisnis, terutama ini kan segmen komersial, monggo dieksplor lebih lanjut soal DFSK nih. Siap. Ini kunci kayak biasa. Biasa aja. Oke. Demikian sobat IMS. Gak berasa tadi ngetes akselerasi, semua fitur-fitur di kupas habis. Thank you Mas Wahyu. Thank you. Mas Wahyu, Mas Rudi, Terima thank kasih. you udah dikasih Kita kesempatan. udah dapat kesempatan buat langsung ngetes. Ini the first time saya nyoba mobil komersial. Sama EV. saya pun. Sama juga ya. Saya langsung tertarik nih. Buat mobil operasional kayaknya cocok nih. Iya cocok. Buat operasional kantor ntar. Kantor lah. Sama kita doakan kan buat bisnis apapun ini. Amin. Cuma 200 rupiah per Kilometer. 200 rupiah per kilometer. Ke Bandung cocok pulang pergi ini 300 km. Dan ini kan biaya maintenance-nya udah pasti lebih murah ketimbang mobil konvensional. Ini kuncinya, Mas Wahyu. Saya terima kasih banyak sudah Siap. dikasih kesempatan. Mas Rudi juga. Terima kasih banyak. Thank you Om Begeng, Terima thank kasih. you Mas Wahyu, dan thank you banget buat Sobat IMS. Saksikan terus review kami di Road to IMS Hybrid secara virtual ya. Tetap jaga protokol kesehatan, stay safe, sampai jumpa di JXPO Kemayoran 31 Maret sampai 10 April.